Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dengan NIM 21114068 dari kelas 21 IF04. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Yang pertama ada komputer generasi ke-1, yaitu dari tahun 1940 sampai tahun 1959. Terdiri dari ENIAC. ENIAC kepanjangan dari Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Mousley dan John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering, serta baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruangan 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. Yang kedua ada mesin mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika, yaitu John von Neumann, yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Dikembangkan mulai tahun 1945. Mesin von Neumann yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat dipresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikan dengan nama baru yaitu Electronic Discrete Variable Computer atau EDVAC. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikan pada tahun 1947, yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersial dengan nama EDVAC, EDSAC atau Electronic Delay Stroke Automatic Calculator, dan UNIVAC 1 dan 2 atau Universal Automatic Computer yang dikembangkan oleh Eckert dan Mousley. Yang ketiga ada komputer komersial pertama. Pada pertengahan tahun 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf, serta menggunakan pita magnetik sebagai media input dan output-nya. Komputer ini pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Selanjutnya ada komputer generasi kedua, yaitu dari tahun 1959 sampai 1964. Komputer ini terdiri dari UNIVAC ketiga. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan super miliar meter, digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Yang kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang ketiga, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core stroke. Yang selanjutnya, menggunakan simpanan luar berupa magnetic type dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing.
ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil, serta orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga, yaitu dari tahun 1964 sampai 1970. Integrated Circuit atau IC chip merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Pada setiap bidang memori terdapat 942 cincin magnetik yang masing-masing mewakili 1 bit informasi. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off, atau dapat diterjemahkan menjadi 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang dibutuhkan oleh komputer. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple, PC, dan NEC PC. Nah, komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Kedua, peningkatan dari sisi software. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Selanjutnya menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disket, external disk, yang sifat pengaksesannya secara acak atau random access dengan kapasitas besar. Selanjutnya penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah dan kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya ada komputer generasi keempat, PDP 11. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple 1 dan Apple 2, PDP 11, VC-Clark, dan Altair yang menggunakan prosesor CPM atau Control Program for Microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC compatible. Sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer atau PC. Selanjutnya ada komputer generasi kelima dari tahun 1980-an sampai sekarang. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Sifat ini disebut sebagai artificial intelligence. Selain itu juga berbasis Graphic User Interface atau GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Contohnya, SIP 286 tahun 1982 dengan 134.000 transistor. Kemudian chip 386 tahun 1983 dengan 275.000 serta chip 486 tahun 1989 memiliki 1,2 juta transistor. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Tahun 2001, Intel mengumumkan prosesor Itanium yang merupakan prosesor dengan basis arsitektur 64 bit. Pertama, Itanium merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi-instruksi 64 bit dan akan menelurkan
Satu generasi baru dari sistem organisasi dan aplikasi, sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Dan ini bentuk komputer generasi keempat dan yang sampai sekarang. Yang terakhir ada komputer generasi ke-6 untuk masa depan. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintesis. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Sekian presentasi yang saya bawakan. Bila ada salah kata serta penulisan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.